Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah, fadilat Syekh. Baik, langsung kita buka ya. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini di awal bulan Safar tahun 1444 Hijriah, kita tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau dan juga para pengikutnya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita di antaranya. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali membahas risalah Durusul Muhimmah li Ammatil Ummah karya Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, yang pada pertemuan pada pekan lalu sudah sampai kepada surat surat Al-Kafirun, dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan kepada surat selanjutnya, yaitu surat An-Nasr. Kita akan membahas surat An-Nasr pada kesempatan malam hari ini, dan alhamdulillah Syekh telah berada bersama kita semua. Beliau adalah Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Salih Al-Kanhal hafizahullah taala, seorang dai di kota Madinah, Arab Saudi, yang juga aktif berdakwah, menyampaikan khutbah Jumat, mengimami di beberapa masjid, dan juga sebagai pengisi tetap di Syabakat Al-Alukah atau website Al-Alukah ya, pada rubrik tanya jawab. Kita sapa terlebih dahulu Syekh yang sudah bersama dengan kita. Hayakumullah, fadilat Syekh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan wa sahlan bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana qad qumtu bit-tamhid lakum وتفضلوا بإلقائكم فضيلة الشيخ. نحن إن شاء الله سنتناول في هذه الليلة سورة جديدة وهي سورة النصر. نعم، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأخوة الفضلاء جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا والدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وأخوان المسلمين في جنات الفردوس الأعلى. معنا كما قال الشيخ تفسير سورة النصر. الله عز وجل يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فما هي معاني هذه السورة؟ إذا جاء نصر الله والفتح، نصر الله هو نصر المؤمنين على أعدائهم، والفتح وفتح مكة، وعطف الفتح على النصر مع أن الفتح هو من النصر تنويه بشأنه، لأن كفار العرب كانوا يقولون ننتظر من ينتصر، هل ينتصر محمد صلى الله عليه وسلم أو ينتصر أهل مكة، فالذين ينتصرون سنتبعهم، كانوا يقولون هكذا. فلما حصل فتح مكة جاءت وفود في العام 9 إلى المدينة تؤيد النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل في الإسلام، حتى سمي عام الوفود. هذه السورة أيها الأخوة فيها بشارة بالفتح، فتح مكة إذا جاء نصر الله والفتح، وفيها أيضا تنويه بشأن هذا الفتح لأنه فتح عظيم، وفيها أيضا تنبيه إلى أنه ينبغي للمسلمين أن يكثروا من تسبيح الله وحمده، تسبيح الله سبحانه وتعالى وحمده، وأنهم إذا استمروا على التسبيح والحمد فإن النصر سيكون ملازما لهم. وهذا هو الذي حصل في عهد الخلفاء الراشدين.
إذا جاء نصر الله كما قلنا نصر الله والانتصار على الأعداء، والفتح هو فتح مكة، ونوه بشأنه مع أنه من النصر لأنه فتح عظيم، لأن الكفار كفار الجزيرة العربية كانوا يقولون ننتظر من ينتصر، الذي ينتصر نتبعه. فلما فتحت مكة جاءت وفود العرب تعلن الإسلام. نعم تفضل شيخ حفظك الله. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada surat An-Nasr, An-Nasr artinya adalah kemenangan, ya. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat pertama surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Di sini yang dimaksud dengan nasrullah adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman dalam melawan orang-orang musyrikin dan juga orang-orang kafir, ya, yang juga memerangi kaum muslimin. Jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Dan yang dimaksud dengan al-fath di situ adalah Fathu Makkah. Jadi ditaklukkannya kota suci Makkah yang tadinya dikuasai oleh orang-orang musyrikin Quraisy, kemudian menjadi berpindah kekuasaannya dari orang-orang musyrikin kepada kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya hal tersebut terjadi atas dasar pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Al-Fath itu sendiri termasuk ke dalam An-Nasr. Karena Al-Fath di sini maksudnya adalah pembebasan kota suci Makkah, dan itu juga termasuk ke dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, para sahabat saat itu. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan idza jaa nasrullahi wal fath, dan dibebaskannya kota suci Makkah itu tentunya terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, ya. Lalu kemudian orang-orang bertanya, siapakah yang akan mendapatkan kemenangan? Apakah Nabi Muhammad atau orang-orang musyrikin? Maksudnya yang nanti akan berkuasa dan juga akan diterima dakwahnya. Ternyata pada tahun ke-9 Hijriah, ya, datanglah kabilah-kabilah Arab berduyun-duyun ke kota suci Madinah, ya, datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengumumkan keislaman mereka, atau untuk sekedar bertanya tentang agama Islam, atau untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka semenjak tahun itu orang-orang pun mengetahui bahwa yang betul-betul mendapatkan kemenangan adalah kaum muslimin. Karena banyaknya kaum orang-orang bangsa Arab yang datang kepada Rasulullah SAW pada tahun ke-9 Hijriah yang disebut dengan Amul Wufud, atau tahun datangnya delegasi-delegasi bangsa Arab kepada Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam. Demikian yang disampaikan oleh Syekh Hasan. Barakallahu fikum Syekhana. Tafadhalu. قال الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كما قلت أنهم لما رأوا انتصار النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة بعد ذلك قالوا إذن هذا هو الدين الحق، فجاءوا يعلنون إسلامهم. وفود العرب جاءت تعلن، وذلك الله سبحانه وتعالى قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. يعني كانوا في السابق قبل فتح مكة كانوا يدخلون أفرادا، وكانوا يتخفون حتى بالدخول خشية من بطش الكفار من أهل قريش وغيرهم. فلما فتحت مكة أصبحت القبائل تأتي بكاملها، قبائل تأتي بكاملها تعلن إسلامها، فاختلف الوضع تماما ولله الحمد والمنة. نعم يا شيخ تفضل. Ya, jika Allah Subhanahu wa taala menyatakan idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan juga kemenangan, ya. Di sini al-fath itu adalah maksudnya Fathu Makkah, di mana kaum muslimin Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya menjadi penguasa yang berkuasa atas kota suci Makkah yang tadinya dikuasai oleh orang-orang musyrikin.
dan orang-orang yang tadinya bertanya-tanya siapakah nanti yang akan menjadi pemenangnya, apakah orang-orang Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW atau orang-orang musyrikin. Maka jawabannya adalah Rasulullah SAW beserta para sahabatnya dan kaum muslimin yang kemudian mendapatkan kemenangan dan dakwahnya menyebar ke seluruh penjuru Jazirah Arab. Oleh karenanya yang tadinya orang-orang itu datang kepada Nabi Muhammad SAW dan secara pribadi sendiri-sendiri, karena mereka takut ketika datang kepada Rasulullah SAW kalau nanti mereka itu diserang oleh orang-orang musyrikin atau mendapatkan gangguan dari orang-orang musyrikin yang saat itu berkuasa di Jazirah Arab. Tapi semenjak kemudian kota suci Makkah dikuasai, lalu kemudian Rasulullah SAW dan para sahabatnya lah yang kemudian menguasai kota suci Makkah, ya. Maka semenjak saat itu orang-orang berduyun-duyun datang dengan banyak dengan berjamaah, ya, kepada Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam agama Islam. Naam, Syekh. وقال سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. التسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص، والحمد هو وصف الله سبحانه وتعالى بالحمد الكامل، بالحمد. فسبح بحمد ربك يعني سبحه تسبيحا مقرونا بالحمد، فالحمد هو وصف المحمود بالكمال مع كمال المحبة والتعظيم، وهذا لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى. فسبح بحمد ربك يعني سبحه تسبيحا، نزه الله سبحانه وتعالى تنزيها مقرونا بحمده سبحانه وتعالى. واستغفره، المغفرة الاستغفار هو طلب المغفرة، مغفرة الذنوب، وهذا أمر عظيم جدا ينبغي لكل مؤمن أن يسعى إليه وأن يكثر من الاستغفار. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله سبحانه وتعالى تواب، يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار. فينبغي المؤمن أن يستفيد من هذه الآيات في عدم اليأس من رحمة الله مهما كثرت ذنوبه، وأن يكثر من التوبة والاستغفار. تفضل شيخنا حفظك الله. Jadi pada ayat kedua tadi belum saya bacakan artinya, ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah afwajan, secara berjamaah, secara berbondong-bondong, secara beramai-ramai. Mereka masuk ke dalam ajaran agama Islam yang padahal tadinya itu kalau mau masuk ajaran agama Islam harus sembunyi-sembunyi, harus tidak bisa terang-terangan, ya, datang kepada Rasulullah SAW secara pribadi. Sekarang mereka datang secara bergelombang-gelombang, beramai-ramai, berjamaah. Bahkan satu kabilah semuanya datang kepada Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, di sini ada idza, apabila, ya. Kemudian setelah itu jawabannya, jawab daripada idza tersebut, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, yang artinya jika engkau telah jika pertolongan Allah dan juga kemenangan telah datang dan engkau melihat bahwa orang-orang telah masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, maka apa yang harus dilakukan oleh Rasulullah SAW? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka bertasbihlah engkau wahai Nabi Muhammad dengan memuji Tuhanmu, innahu kana, dan mohonlah ampun kepada Allah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia adalah yang maha penerima taubat. Jadi di sini fasabbih di situ maksudnya adalah memuji, tasbih di situ maksudnya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu kekurangan dan juga dari segala macam aib, ya. Bihamdi rabbika di sini hamd maksudnya adalah pujian, dan pujian itu disertai dengan al-mahabbah wa at-ta'zim, ya. Disertai dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar memuji saja, tapi memuji
dengan disertai kecintaan kepada Allah dan pengagungan kepadanya. Ya. Dan di sini juga diperintahkan Rasulullah SAW untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Ya. Dan disebutkan pula bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu Tawwab, artinya Maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Maha menerima taubat. Siapapun di antara hambanya yang bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yabsutu yadahu bilail liyatubu musibu an-nahar. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuka tangannya di waktu malam agar orang-orang yang melakukan maksiat di waktu siang itu bertaubat kepadanya di waktu malam dan nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah sebaliknya, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka tangannya di waktu siang agar orang-orang yang melakukan dosa maksiat kesalahan ya di waktu malam itu kalau bertobat nanti di waktu siangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terbuka tangannya untuk menerima taubat hamba-hambanya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tawwab, ya, yang Maha menerima taubat hamba-hambanya apapun dosa-dosa yang mereka lakukan dan sebesar apapun dosa-dosa yang mereka lakukan. Nah, tugas kita sebagai hamba adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam Syekhana barakallahu fiik. وسبحان الله عندما تتأمل في هذه السورة تجد أمرا عجبا، فإن الله سبحانه وتعالى قال فسبح بحمد ربك واستغفره، ولم يقل فاشكره، كان متوقع أن يقول فاشكره. إذا لماذا؟ لأن في هذه السورة لفتة مهمة للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن الله سبحانه وتعالى يقول له إذا فتحت عليك مكة فقد قرب أجرك، فأكثر من تسبيح الله وحمده والاستغفار، فأكثر من تسبيح الله وحمده والاستغفار. هذا ولذلك روى البخاري عن ابن عباس قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله، فقال عمر إنه ممن قد علمتم، فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم، فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم، فقال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء رسول الله الفتح؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا، فقال ما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، قال سبحانه إذا جاء رسول الله الفتح فذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا أعلم منها إلا ما تقول، تفرد به البخاري. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء رسول الله الفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إلي نفسي فإنه مقبوض في تلك السنة، تفرد به أحمد. نعم شيخ تفضل. Nah, jadi di sini ada sebuah faidah yang bisa kita ambil pada surat An-Nasr ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, setelah menyebutkan bahwa jika pertolongan Allah dan juga kemenangan serta engkau setelah datang, jika pertolongan Allah dan kemenangan telah datang dan engkau melihat orang-orang itu berduyun-duyun masuk agama Islam, maka apa yang harus dilakukan? Fasabbih, bukan fashkur Allah Subhanahu wa Ta'ala ala ni'matihi misalnya. Allah tidak mengatakan maka bersyukurlah kamu wahai Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan itu yang disampaikan, malah yang disampaikan adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah engkau memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa hal ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya yang mulia? Jawabannya karena ketika pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah sempurna diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan orang-orang sudah banyak yang masuk ke dalam agama Islam, itu menunjukkan bahwa ajal Rasulullah SAW sudah sangat dekat.
Itu menunjukkan bahwa misi yang diemban oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah selesai, ya. Sudah mencapai targetnya dan sudah terrealisasi apa yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan demikian sebentar lagi maut akan menjemput Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, di situ diceritakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa serta Abdullah bin Abbas, ya, untuk hadir dalam perbincangan yang dihadiri oleh Asyikh Badr, oleh para petua-petua yang pernah hadir, yang pernah ikut dalam perang Badr, ya, veteran perang Badr, sahabat-sahabat besar yang saat itu datang. Tapi Umar bin Khattab justru membawa seorang anak kecil yang bernama Abdullah bin Abbas. Beliau adalah sepupu Rasulullah SAW yang tentunya usianya lebih muda daripada para veteran-veteran perang Badar tersebut. Ikut hadir di dalam majelis tersebut. Maka orang-orang pun merasa aneh, kenapa ini Umar itu membawa Abdullah bin Abbas, padahal kita juga di rumah punya anak yang sepantaran dengan Abdullah bin Abbas itu. Maka kemudian Umar bin Khattab pun kemudian mengatakan, apa yang kalian katakan tentang surat An-Nasr itu? Maka para sahabat menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk banyak bertasbih dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sedangkan yang lainnya ada yang terdiam. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan Abdullah bin Abbas untuk mengemukakan tentang tafsir sebenarnya daripada surat An-Nasr tersebut. Maka Abdullah bin Abbas menyatakan bahwa huwa ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berkaitan dengan ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah akan datang sebentar lagi, ketika pertolongan Allah dan kemenangan telah datang dan orang-orang Islam, orang-orang itu banyak yang masuk ke dalam ajaran agama Islam. Itu berkaitan dengan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk banyak bertasbih, memuji Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena ajal beliau telah dekat, sebagaimana diceritakan di dalam sebuah riwayat Al-Bukhari dan juga riwayat Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu taala. Barakallahu fiikum syekhana. وروى البخاري عن رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وأخرجه بقية الجماعة إلا الترمذي. هذا الحديث يقول إخوان يلفت نظرنا إلى سنة يجهلها البعض من المسلمين، وهي أن تكثر في سجودك وفي ركوعك من أن تقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول في الركوع: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم تقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكذلك في السجود تقول: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم تقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذه يجهل كثير من الناس، وقد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول سورة النصر. بعد أن نزلت سورة النصر حث على ذلك. فينبغي المسلم أن يحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى امتثال أمره بجعل هذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يجعله في ركوعه وفي سجوده. والمهم أن يقول الإنسان هذا الذكر وغيره من الأذكار أن يقولها بخشوع وتأمل وتدبر ومعرفة معانيها، فهو يسبح الله وينزه الله العالي سبحانه وتعالى العظيم سبحانه وتعالى، ويحمده سبحانه وتعالى ويصفه بالكمال والحمد كمال الحمد، ويطلب مغفرة ذنوبه. ومغفرة الذنوب هي سترها في الدنيا والتجاوز عنها في الآخرة. هذا هو المغفرة، وهذا شيء عظيم جدا. فلذلك ينبغي المؤمن أن يكثر من الاستغفار، أن يكثر من الاستغفار. تفضل شيخنا حفظكم الله. Baik, ya. Jadi di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang bersumber dari Ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, di mana beliau menceritakan
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli yata'awwalul Qur'an. Di sini Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak atau sering kali membaca zikir ini di dalam rukuknya dan juga sujudnya, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli, yang artinya maha suci engkau ya Allah, wahai Tuhan kami, aku memujimu ya Allah, ampunilah diriku. Ya, itu sering sekali dibaca oleh Rasulullah SAW di waktu rukuk beliau dan juga sujud beliau. Ya, ta'awwalul Quran maksudnya adalah bahwa Rasulullah SAW menafsirkan Al-Quran surat An-Nasr dan juga mempraktekkan langsung perintah Allah Subhanahu wa taala pada akhir surat An-Nasr tersebut, terutama saat beliau rukuk dan juga sujud di dalam salatnya. Ya. Jadi ketika kita itu sujud atau ketika kita rukuk di dalam salat kita, maka kita baca ini yang dibaca oleh Rasulullah SAW karena kita ingin juga meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini kebiasaan ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah surat An-Nasr turun. Maka ketika kita sedang rukuk atau ketika sedang sujud, ada baiknya kita juga mengamalkan bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini. Mungkin yang kita tahu adalah kalau sedang merukuk kita baca Subhana Rabbiyal Azim, ketika sedang sujud kita baca Subhana Rabbiyal A'la, ya. Nah, nanti bisa ditambahkan dengan doa ini atau juga menggantinya dengan doa ini, ya, untuk meragamkan bacaan kita agar sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau menjelang akhir hayatnya, menjelang beliau wafat, beliau yang sering beliau baca adalah ini, ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Karena perintahnya di dalam surat An-Nasr itu adalah fasabbih bihamdi rabbika, ya, bertasbihlah memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mohonlah ampun. Ya, langsung dipraktekkan oleh Rasulullah SAW di dalam rukuk beliau dan sujud beliau, membaca ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah Tuhan kami dan aku memujimu ya Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah. Maka kita harus juga mempraktekkan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah turunnya surat An-Nasr ini, yaitu membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli dalam rukuk dan juga sujud kita. Allahu a'lam. Barakallahu fikum syekhana. انتهينا من سورة النصر والآن معنا سورة تبت، ولكن السؤال المطروح كالمعتاد، هل تريدون أن ننتقل إلى السورة الأخرى أم تريدون الأسئلة أم تريدون موضوعا آخر؟ نعم. Baik, ya. Jadi di sini Syekh Abdul Aziz memberikan opsi 3 kepada kita, apakah mau dilanjutkan kita ini ke surat Al-Lahab setelahnya, ya, atau kita cukupkan sampai di surat An-Nasr lalu buka sesi tanya jawab, atau berbicara tentang tema lain. Jadi ada 3. Mau dilanjutkan nih surat Al-Lahab, dan ini tentunya suratnya tidak begitu panjang, atau tanya jawab, atau ke tema yang lain. Dipersilahkan kepada ikhwan dan akhwat semuanya untuk ikut serta menjawab pertanyaan Syekh tadi, baik dengan cara dinyalakan mic-nya atau melalui chat. Silahkan pilih dari 3 opsi yang diberikan oleh Syekh tadi, maunya apa? Tanya jawab saja dulu, Ustaz. Bagaimana, apa tadi antum pilihannya? Tanya jawab, Ustaz. Tanya jawab, baik. Yang lain bagaimana? Ayuhal ikhwah, kita butuh yang lain. Tanya jawab. Ada lagi yang setuju dengan pernyataan ikhwan kita tadi, katanya mau tanya jawab? موافق يا أستاذ. نعم شيخنا، اتفق الكثير على أن تكون الفرصة
Al-an li al-as'ilah. تفضل حياكم تفضل. Ya, dipersilahkan oleh Syekh. Silahkan kalau misalnya ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Baik itu ditulis melalui chat ataupun langsung saja dinyalakan mic-nya dan ajukan pertanyaan. Yang sudah tahu bahasa Arab silahkan ajukan dengan bahasa Arab. Yang tidak tahu bahasa Arab bisa diajukan dengan bahasa Indonesia, nanti akan Ana bantu penerjemahannya. Mana Ustaz? Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Syukran fikum ya Syekhuna. Ana ingin tanya ini Ustaz, masalah tadi bacaan rukuk atau sujud. Misalnya kita baca itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma gfirli, kemudian masalah jumlahnya itu Ustaz, apakah tidak mengapa lebih ketika kita misalnya sholat sunnah kita perbanyak, kemudian kadang kita tambah lagi dengan yaitu bacaan tadi subhana rabbiyal azim wa bihamdi dan subuhun qudusun rabbul malaikatu dan doa-doa yang lainnya Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum akhwana. Hadza akhuna yas'alukum an الدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الذكر الوارد عند الركوع والسجود. هل هناك عدد معين لهذا الذكر الذي هو يعني سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم، ثم الجمع بين هل يمكن الجمع بين هذه الأذكار كلها عند الركوع والسجود وخاصة في النوافل، وهل هناك عدد معين لا يجوز تجاوزه عند الجمع بين هذه الأذكار؟ نعم بارك الله فيك. جزاك الله خيرا أخي السائل. ثم أقول هذه أولا هذه سبحان ربنا العظيم سبحان ربنا الأعلى مرة واحدة، هذه الواجب مرة واحدة، وما لأكثر من واحدة هذه سنة، لأكثر من واحدة سنة، يقولها 3 مرات 4 مرات 5 مرات. إذا كان يصلي مع الإمام فعليه أن يرفع رأسه بعد رفع الإمام مباشرة، لا يتأخر عن الإمام، لا يتأخر، لأن هذه سنن ومتابعة الإمام واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه: إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا رفع فارفعوا، وهكذا. فهذا يدل على الفاء تدل على الترتيب والتعقيب. حالة المأموم مع الإمام 3 حالات أو 4 حالات. الحالة الأولى هي المتابعة وهي الصحيحة. الحالة الثانية هي التأخر عن الإمام، وهذه لا تنبغي من المأموم. الحالة الأخرى هي المسابقة وهي محرمة وتعمدها يبطل الصلاة. الحالة الأخرى هي الموافقة، يعني موافقة الإمام في حركاته، يعني يركع في نفس اللحظة التي يركع فيها الإمام، يرفع في نفس اللحظة التي يرفع فيها الإمام، وهذه مكروهة عند بعض العلماء. أما إذا كنت تصلي وحدك فأطل سجودك وركوعك ما شئت، وأكثر من التسبيح، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهكذا أكثر من التسبيح. وكذلك السجود، والسجود أكثر فيه من الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فقمن أي حري أن يستجاب لكم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكثار من الدعاء في السجود، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أما إن كنت تصلي مع الإمام فارفع رأسك بعد رفع الإمام مباشرة. تفضل حياك الله. وليس هناك عدد محدد، ليس هناك عدد إلا الواجب. الواجب تقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، ما عدا فهو سنن. تفضل شيخ أحمد. Ya, jadi di sini dijawab oleh Syekh, kalau misalnya kita itu melaksanakan sholatnya dengan cara berjamaah, ya, ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, maka tentunya kita itu terikat dengan imam kita. Kita tidak boleh berlama-lama sujud ataupun rukuk, sedangkan imam sudah mengangkat kepalanya dari rukuk dan sujud. Tentunya ketika imam sudah mengangkat kepalanya dari
dari rukuk ataupun sujud, maka kita pun juga harus mengikuti imam, ya, mengangkat kepala kita dari rukuk dan sujud tersebut. Dikarenakan kondisi makmum kepada imam itu ada 4 kondisi. Yang pertama adalah mutaba'ah, ini yang harus dilakukan oleh seorang makmum kepada imamnya. Mutaba'ah itu berarti mengikuti imam, akan tetapi tidak berbarengan, ya. Jadi imam dulu melakukan, baru kemudian diikuti oleh makmum setelah imam mengerjakan hal tersebut. Jadi misalnya turun ke sujud, berarti imam dulu turun. Setelah imam turun, baru kemudian makmum turun. Itu kondisi yang pertama yang paling bagus, yang paling ideal, mutaba'ah. Lalu yang kedua adalah at-ta'akhur an al-imam, ya. Jadi telat atau terlambat dari imamnya dengan keterlambatan yang jauh, gitu ya. Imam misalnya sudah i'tidal, tapi dia belum rukuk. Itu keterlambatan yang jauh. Ini seharusnya tidak dilakukan oleh makmum. Lalu setelahnya adalah musabaqah atau mendahului imam. Jadi imam belum rukuk tapi dia sudah rukuk duluan. Ini haram untuk dilakukan, tidak diperbolehkan. Lalu kemudian ada yang namanya yang keempat adalah muwafaqah. Muwafaqah itu berarti yang makmum itu geraknya berbarengan dengan gerakan imam. Dan tentunya ini juga tidak layak untuk dilakukan oleh makmum, ya. Jadi yang bagus itu, yang paling ideal adalah mutaba'ah, maksudnya kita sebagai makmum tunggu dulu gerakan imam, ketika imam sudah melakukan itu baru kita lakukan setelahnya langsung. Imam mau rukuk, jangan rukuk berbarengan dengan imam. Biarkan imam itu rukuk dulu. Setelah rukuk, ya, baru kita rukuk setelah imam. Itulah yang disebut dengan mutaba'ah, dan itu yang paling ideal, ya. Akan tetapi kalau misalnya kita ini sholat sunnah, ya, maka diperbolehkan kita itu memperpanjang rukuk kita, memperpanjang sujud kita, ya, dan juga membaca apa yang disunahkan kepada kita, ya. Yang wajib atau yang minimalnya itu adalah subhana rabbil a'la dan subhana rabbil azim saat rukuk dan juga sujud, ya. Subhana rabbil a'la ketika sedang sujud dan subhana rabbil azim ketika sedang rukuk, itu minimal sekali satu kali. Itu adalah batas minimalnya, minal wajibat, termasuk dalam wajibat di dalam salat, ya, dibaca minimal satu kali. Kalau misalnya kita mau menambahkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika rabbana, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli, nah itu juga bisa ditambahkan itu, dan bisa kita baca sebanyak mungkin dan tidak ada batasannya, ya. Sebanyak mungkin, tidak ada batasannya, kita boleh membacanya. Juga ditambah dengan bacaan yang lain juga tidak apa-apa. Nah, kemudian keistimewaan daripada sujud yang berbeda daripada rukuk. Kalau rukuk itu kan kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau di dalam sujud itu kita juga diperintahkan untuk banyak berdoa, ya. Jadi itu merupakan kesempatan emas kita untuk mengajukan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita sedang sujud, ya. Jadi aqrabu ma yakunu min rabbih wa huwa sajid fa aktsaru fi du'a fa qaminun an yustajaba lakum. Sini qamin maksudnya hari, yaitu kondisi paling dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sedang sujud. Maka perbanyaklah oleh kalian berdoa pada waktu sujud tersebut, karena waktu tersebut adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permohonan dan doa-doa kita, ya. Jadi selain kita membaca zikir-zikir tadi, ditambah lagi dengan doa. Doanya terserah apa saja yang kita inginkan, kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang sujud. Kira-kira itu yang dijawab oleh Syekh. Kita baca dulu di sini. Bisa ulangi kondisi makmum tadi, Ustaz, yang 4. Kondisi yang 4. Ya. Pertama namanya mutaba'ah, itu yang paling ideal. Jadi melakukan gerakan setelah imam melakukan gerakan tersebut. Bukan berbarengan, ya. Lalu kemudian ta'akhur atau telat, dan misalnya imam sudah i'tidal tapi dia ruku aja belum, gitu. Itu ta'akhur. Lalu yang ketiga tadi musabaqah. Musabaqah itu mendahului imam. Ini haram, tidak boleh dilakukan. Di imamnya belum rukuk tapi dia udah rukuk duluan. Imamnya belum sujud tapi dia udah sujud duluan mendahului imamnya. Itu tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Lalu yang keempat adalah muwafaqah, berbarengan. Gerakan makmumnya berbarengan dengan imam. Itu tidak diperbolehkan juga, ya. Maksudnya tidak layak untuk dilakukan oleh
makmum. Yang paling bagus dan paling ideal yang dilakukan oleh makmum adalah yang pertama tadi mutaba'ah, mengikuti imam. Ya, imam rukuk, biarkan dia rukuk dulu. Pas rukuk saat sudah kepalanya punggungnya sudah rata, rukuk baru kita kemudian sebagai makmum kita rukuk setelah imam tersebut. Itu 4 kondisi makmum terhadap imamnya. Yang paling bagus adalah yang pertama, yang haram adalah yang musabaqah tadi. Musabaqah itu mendahului imam. Sini ada beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Untuk doa ketika sujud, itu apakah kita perlu membaca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Terus pada saat kita sholat sir, imam sudah selesai membaca Al-Fatihah, terus imamnya ruku, tapi makmumnya belum selesai membaca Al-Fatihah. Apakah melanjutkan membaca Al-Fatihah atau mengikuti imam langsung ruku, tapi Al-Fatihah makmumnya tertinggal? Itu saja, Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أخونا هذا عنده سؤالان. السؤال الأول يقول فيه عن الدعاء الذي ندعو به في السجود. يستحب لنا أن نكثر من الدعاء في السجود، ولكن هل ينبغي لنا أيضا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ندعو الله تعالى في السجود، أم أننا ندعو مباشرة؟ هل ندعو مباشرة أم يعني نصلي على النبي قبل الدعاء في أثناء السجود؟ نعم، هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، نعم، السؤال الثاني، إذا كان المأموم لم يكمل تلاوة سورة الفاتحة مثلا في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة، لم يكمل تلاوة سورة الفاتحة والإمام قد ركع، هل يركع مع الإمام أم أنه يتم سورة الفاتحة ثم بعد ذلك يركع مع الإمام؟ نعم. بالنسبة للسؤال الأول، قلت عن السجود. السؤال الأول عن السجود يا شيخ. السؤال الأول، أعد السؤال الأول. نعم، هل يعني يصلي على النبي قبل الدعاء في السجود؟ نعم. الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم والأدعية التي وردت في السجود لم يرد فيها ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا كان يكثر من سجوده، يقول كذا وكذا، لكن عموم الأدلة تدل على استحباب ابتداء الدعاء بالصلاة بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو ختم الدعاء أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإشكالية الآن السجود وقته قصير والإمام سيرفع، فما عندك وقت تقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، ثم تقول سبحانك الله وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو. ما عندك وقت أصلا، وقت السجود محدود قليل جدا، فلذلك تبدأ بالتسبيحات وتبدأ بالدعاء مباشرة. أما إذا كنت تصلي وحدك فأطل ما شئت وصل على النبي، يبدأ بالدعاء بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنت تصلي على الإمام فوقتك محدود، فتكتفي في التسبيحات والدعاء. نعم. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, Syekh menjawab bahwa tidak ada sebenarnya dalil yang menunjukkan bahwa kita harus bersalawat terlebih dahulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebelum kita mengucapkan doa ketika sedang sujud. Akan tetapi tentunya termasuk ke dalam adab, dan ini merupakan sesuatu yang umum ya, bahwa yang namanya berdoa itu sebaiknya didahului dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga
dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi tentunya ketika kita sedang sujud dan dalam kondisi sholat berjamaah, tentunya waktu sujud kita itu sangat sempit sekali, ya, sangat terbatas waktunya ketika sedang sujud itu, ya. Oleh karenanya, ya dicukupkan dengan bacaan-bacaan zikir saja dan langsung ke arah doa kita, ya. Kalau kita punya doa, jadi kita baca Subhan Rabbil A'la, kemudian tambah dengan doa yang tadi misalnya Subhanakallahumma wa bihamdik, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ighfirli, ya. Lalu kemudian langsung ke doa yang ingin kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu diawali dengan salawat. Ya. Akan tetapi kalau misalnya sholatnya itu sendirian, ya, sholat sunnah sendirian, maka Syekh tadi mengatakan silahkan sujud sepanjang-panjangnya. Kalaupun misalnya mau diawali dengan salawat sebelum kita mengajukan permohonan dan doa kita juga tidak apa-apa. Jadi kalau sholatnya itu sendirian dan sholatnya sunnah, tidak apa-apa kita membaca salawat terlebih dahulu sebelum mengucapkan doa kita. Jadi salawat itu termasuk ke dalam adab doa, diucapkan di awal doa dan juga di akhir doa. Gitu. Jadi kalau sholatnya sendirian tidak apa-apa kita membaca salawat sebelum mengutarakan doa kita. Tapi kalau dalam kondisi sholat berjamaah tentunya waktunya sangat singkat sekali. Jadi hanya dibatasi dengan zikir tadi dan juga langsung ke doa yang ingin kita sampaikan. بالنسبة للسؤال الثاني شيخ. نعم. المأموم السؤال الثاني، الفاتحة ركن من أركان الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. تحاول أن تقرأ الفاتحة بسرعة، تكملها بسرعة ثم تركع، ثم تلحق الإمام في الركوع، ولا يعني تترك قراءة الفاتحة. ويناصح مثل هذا الإمام، يناصح بأن يعطي وقتا للمأمومين ليقرأوا الفاتحة. يجب أن يناصح بالحكمة والموعظة الحسنة ولا يترك على طريقته في هذا، لا يترك الإمام، يناصح بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua tadi mengenai bacaan Al-Fatihah yang belum sempat disempurnakan oleh makmum, tapi imamnya sudah keburu rukuk, ya, maka dalam kondisi seperti ini yang dinyatakan oleh Syekh tadi, ya, karena yang namanya Al-Fatihah itu merupakan rukun daripada sholat kita, ya, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya tersebut, karena Al-Fatihah merupakan rukun di dalam sholat, sehingga diusahakan, ya, kita membaca Al-Fatihah tersebut walaupun dengan bacaan yang cepat. Dan tentunya imam yang seperti itu, yang bacaannya sangat cepat sekali dan tidak memberikan kesempatan kepada para makmumnya untuk menyelesaikan surat Al-Fatihah, terutama mungkin di rakaat ketiga dan keempat gitu, ya. Imam yang seperti ini tentunya tidak dibiarkan dalam kondisinya, harus dinasehati, ya, harus diberikan masukan dengan baik-baik dan diterangkan bahwa kalau bisa sholatnya jangan cepat-cepat, gitu kan, ya. Berikan kesempatan kepada para makmum untuk membaca Al-Fatihah secara sempurna, gitu. Jadi kita harus memberikan masukan juga kepada imamnya dan dinasehati dengan baik. Itu yang dijawab oleh Syekh. Wa hunaka soalun akhar huna mana tadi ya sini. Hal hunaka alaqah baina baina as-surah allati ma'ana surah An-Nasr ma'a al-ayat ats-tsalitsah min surah Al-Maidah. ربما يقصد أخونا هذا بكلامه في الآية الثالثة، يعني قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني ما العلاقة بين سورة النصر وهذه الآية؟ نعم. أنا لا أعلم شيئا في ذلك، ولكن الآية الأخرى اليوم أكملت لكم دينكم فيها امتنان الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام لأنه أكمل لهم الدين، وهي نزلت في حجة الوداع في يوم الجمعة في عرفة، في عرفات في حجة الوداع، نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة في
يوم عرفة، يوم عرفة حجة الوداع. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية يمتن على الأمة بأنه أكمل لهم الدين ورضي لهم هذا الدين العظيم. ولذلك اليهودي الذي جاء إلى عمر رضي الله عنه قال: يا عمر، آية في كتابكم لو أنزلت على اليهود لاعتبروا هذا اليوم عيدا، لأنه يعرف معناها. فهي آية عظيمة وفيها منة عظيمة للأمة، ينبغي لكل مؤمن يقرأ هذه الآية أن يفرح بهذا الفضل العظيم. هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، امتن علينا بهذا الخير العظيم وهو دين الإسلام. نعم، تفضل يا شيخ حفظكم الله. Iya, di sini Syekh menyatakan bahwa tidak mengetahui banyak tentang kaitan antara surat An-Nasr ini dengan surat atau ayat yang ketiga pada surat Al-Maidah, yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina, yang artinya pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku sempurnakan pula nikmatku untukmu dan aku ridho Islam sebagai agama untuk kamu, ya. Jadi yang jelas di sini bahwa ayat pada surat Al-Maidah itu ayat ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkannya pada hari Jumat di waktu haji wada atau haji perpisahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, ya. Nah, pada tahun ke 10 Hijriah. Dan itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada umat Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam ini, ya. Juga telah menyempurnakan nikmatnya kepada umat Islam. Sehingga tentunya kita sebagai umat Islam bangga terhadap firman Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah meridhai Islam sebagai agama kita semua dan juga telah menyempurnakan nikmatnya kepada kita semua. Oleh karenanya ada orang Yahudi yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mengatakan kepada Umar, ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an yang seandainya ayat itu turun kepada kami, pasti kami akan menjadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Maka kemudian Umar mengatakan, ayat apakah itu? Orang Yahudi itu mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Maka kemudian Umar pun mengatakan, aku tahu di mana ayat itu turun, kapan ayat itu turun. Turunnya pada hari Jumat, ya, di Padang Arafah kepada Rasulullah SAW. Tapi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu tentunya tidak menjadikan hari tersebut sebagai hari yang diagungkan lalu diraya-rayakan, kayak gitu. Tidak. Karena tentunya Umar bin Khattab tidak ingin menjadikan orang Yahudi tersebut tidak ingin menjadikan orang yang tidak ingin menjadikan apa yang diinginkan oleh orang Yahudi tersebut menjadi kenyataan. Jadi di sini tentunya kita merasa bangga kepada agama Islam sebagai agama kita yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang dijawab oleh Syekh. Kemudian Anda bacakan lagi yang lain. Kumpulan bacaan sholat yang bermacam-macam. Ya, di sini ada yang bertanya juga, Nofri Wahyudi, kepada semua, apakah ada kumpulan bacaan sholat sesuai sunnah yang bermacam-macam tersebut? Di mana kami bisa mendapatkannya? Insya Allah banyak, ya, kalau kita ke toko buku atau kita misalnya cari buku, namanya itu adalah Hisnul Muslim karya Sa'id bin Ali bin Wahab al-Qahtani, itu bisa didapatkan di situ. Namanya Hisnul Muslim, kumpulan dari zikir dan juga doa-doa, ya, bisa. Kemudian di sini ada Aldian Nurdin Sah, katakan bahwa anak yang boleh dibawa ke sebuah pertemuan yang boleh sholat itu wajib adalah anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik. Naam Syekhana, hadza akhuna Aldian Nurdin Syah yaqul fi su'alihi hal yajuzu li an aqis ala ma fa'alahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
lama ja'a ibn Abbas ila majlisin hadarahu asyakh Badr, hal yumkin an aqisa يعني على ذلك أن أحمل ولدي الصغير مثلا إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة. نعم. هل هو مميز أو غير مميز هذا الولد؟ هل هو طفل صغير أم مميز وصل سن التمييز؟ على كل الجواب حفظكم الله، إن كان طفلا صغيرا دون التمييز فلا ينبغي إحضاره للمسجد لأنه سيعبث وسيصدر أصواتا وإزعاجا للمصلين. وإن كان مميزا فهذا ينبغي إحضاره وأمره بالصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا يبدأ يعوده. انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة ل7، مع أنه من 7 إلى البلوغ هذه ليست واجب عليه، لكن حتى يتعود عليها، حتى لا تكون ثقيلة عليه بعد أن يبلغ. نعم. أما الغير مميز فأنا أراهم في بعض المساجد عندنا الآن في المدينة، بعض الأخوة يجتهدون فيحضرونهم فيزعجوننا كثيرا في المسجد. نعم. Jadi yang dijawab oleh Syekh di sini untuk anak kecil itu, ya, ini kan pertanyaannya itu, apakah boleh jika saya menyamakan antara anak yang dibawa ke masjid dengan Ibnu Abbas yang dibawa Umar ke pertemuan, dan perbuatan Umar dijadikan patokan bahwa anak yang boleh dibawa ke sebuah pertemuan penting apalagi sholat yang merupakan ibadah wajib adalah anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, juga anak yang sudah paham jika diperintah oleh orang tuanya. Syukran. Jadi Syekh menjawab bahwa kalau anak tersebut masih kecil, ya tidak perlu dibawa ke masjid karena dia akan membuat keributan mungkin di masjid, ya akan main-main dan sebagainya. Tapi kalau anaknya sudah mumayyiz, dia sudah bukan dewasa, maksudnya sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk dan sudah mengerti apa perintah orang tuanya, ya maka sebaiknya memang dibawa untuk ke masjid supaya terbiasa untuk mengerjakan sholat berjamaah, ya. Karena juga Rasulullah SAW menyatakan, muru awladakum bis-shalat wa hum abna'u 7 sinin, perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat ketika mereka itu mencapai usia 7 tahun. Wa quribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10, dan pukullah mereka, ya, kalau meninggalkan sholat saat usianya sudah mencapai 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madhaji', dan pisahkanlah tempat tidur mereka, ya. Tempat tidur mereka dari orang tuanya dan tempat tidur mereka dari anak yang laki-laki dan anak yang perempuan. Jadi di sini Rasulullah SAW itu menuntut kita untuk memerintahkan anak mengerjakan sholat itu saat usianya 7 tahun. Artinya kalau di bawah itu dan dia belum masuk ke usia tamyiz, belum masuk ke usia mumayyiz, ya masih kecil dan masih suka main-main, kalau dibawa ke masjid kira-kira dia bakalan buat kegaduhan di masjid, ya tidak perlu dibawa, ya. Tapi kalau misalnya dia sudah masuk usia tamyiz, bagus sekali kalau kita membawanya ke masjid agar membiasakan mereka melaksanakan sholat dan juga secara berjamaah. الذي ممكن أن يقال على فعل عمر رضي الله عنه، ولو فرضنا ابنا عمره مثلا 9 سنوات 10 سنوات 12 سنة، ذكي ونبيه ويفهم النصوص الشرعية وعنده طرف من العلم وحريص على طلب العلم، هذا ممكن يحضر إلى مجالس العلم ومجالس الكبار ويجلس فيها ويستفيد ويستفاد منها أيضا، هذا ممكن. نعم. Ya, jadi Syekh juga bilang, ya kalau usianya sudah memasuki usia tamyiz, sudah 7 tahun, di atas 7 tahun, misalnya 10 tahun atau 11 tahun, 13 tahun, ya sudah memasuki usia tamyiz, bahkan sudah menjelang dewasa seperti itu, maka tidak apa-apa untuk dibawa ke masjid dan juga untuk menghadiri rapat-rapat yang dihadiri oleh orang-orang dewasa agar mendapat faidah juga dan agar mendapatkan manfaat dari majelis-majelis yang dihadiri oleh orang-orang dewasa. Nah, ini tentunya bisa kalau orang yang sudah mumayyiz seperti ini, anaknya sudah mumayyiz seperti ini, ya tentunya bisa dikiaskan kepada apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian apalagi tadi?
محمد عياش، أخونا محمد عياش يقول ما حكم التنوع أو التنويع في أذكار السجود في صلاة واحدة؟ يقول مثلا في السجود الأول سبحان ربي الأعلى، ثم يقول في السجود الثاني سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. جزاكم الله خيرا. ما حكم التنويع في مثل هذه لا الأذكار؟ نعم. لا، الذي ينبغي هو الجمع، لأن سبحان ربي الأعلى وردت بالنص أنها من الواجبات في السجود، فيقول سبحان ربي الأعلى، ثم بعد ذلك يزيد ما شاء. إذا كان الإمام لم يرفع رأسه أو كان يصلي لوحده يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان الملك القدوس، وهكذا بقية الأذكار. هذا إذا كان يصلي لوحده أو يصلي مع الإمام والإمام لم يرفع رأسه. نعم، لكن سبحان ربي الأعلى يأتي بها لأنه ورد فيها النص في صفة الصلاة. سبحان ربي العظيم كذلك في الركوع ورد فيها النص، لا اجتهاد مع النص. نعم. Ya, jadi sama Syekh di sini jawabannya bahwa Subhan Rabbil A'la itu harus diucapkan karena ada nasnya atau ada teks hadisnya terkait dengan Subhan Rabbil A'la. Jadi jangan sampai ditinggalkan Subhan Rabbil A'lanya, ya. Adapun untuk tambahan setelahnya itu silahkan, ya. Kalau mau ditambahkan untuk setelahnya Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli setelah Subhan Rabbil A'la itu silahkan. Jadi walaupun dalam satu sholat yang sama, ya, yang satu ada baca Subhana Rabbil A'la doang, yang kedua misalnya baca Subhana Rabbil A'la ditambah dengan tambahan yang tadi, itu tidak mengapa. Kalau walaupun di dalam satu sholat, ya. Terutama kalau sholatnya adalah sholat sunnah. Kalau sholat sunnah tentunya kita lebih leluasa untuk memperbanyak jenis-jenis zikir tersebut. Baik yang tadi disebutkan ataupun zikir yang lain, misalnya Subuhun Qudus, Rabbul Malaikati wal Ruh, dan juga zikir yang lainnya. Kemudian Akhuna Umar Abdul Aziz yaqul hal zikrun khas fi sujud as-sahwi? ليس فيه ذكر خاص، لم ذكر خاص، يسبح التسبيح المعروف ويرفع رأسه. نعم. Ya, tidak ada zikir yang khusus untuk sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu bacaannya sama seperti sujud-sujud yang lainnya yang dilakukan ketika sedang salat. Jadi Subhan Rabbil A'la saja, sama seperti yang dibaca ketika sedang salat. Kemudian kapan waktu yang tepat bagi imam untuk membaca surah Al-Fatihah? Apakah kita membaca imam seperti apa? Ukhtuna Niyat Tasmiyah Sari, mata al-waqtul munasib li tilawati surat al-Fatihah lil ma'mumin? Hal al-ma'mum yaqra'uha ba'da intihai al-imam min tilawati surat al-Fatihah am anna al-ma'muma yaqra'ul Fatihata ma'al imam fi nafsin fi waqtin wahid? Na'am. الأصل هو أن يقرأها بعد الإمام، لكن نعود إلى أخينا الذي سأل قبل قليل أنه لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة. في هذه الحالة ما دام أن الإمام يستعجل في قراءة الفاتحة ولا تستطيع قراءتها، في هذه الحالة تقرأها مع الإمام. في هذه الحالة لأنك لا تستطيع أن تقرأها بعد الإمام، ولو تأخرت في إكمالها قد يرفع الإمام من الركوع أيضا. في هذه الحالة ممكن تقرأها مع الإمام، تقرأها مع الإمام. نعم. أما الأصل فهو الأصل أنك تقرأها بعد الإمام، هذا الأصل. الأصل تقرأ الفاتحة بعد انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة. نعم. وكذلك بعض الناس يا شيخ، لحظة شوي شيخ، كذلك بعض الناس يقولون أن الإمام بعض الأئمة يبدأ يعني بعد قراءة الفاتحة يبدأ في قراءة السورة الأخرى في الصلاة الجارية مباشرة، يقول لا يعطينا فرصة لقراءة الفاتحة. يقول حتى بعضهم يقول لا أستطيع، لا أدري ماذا أقول من صوت الإمام. في هذه الأحوال ممكن يقرأها إما في سكتات الإمام أو مع الإمام. نعم. Ya, jadi di sini Syekh bilang
al-aslu anna bahwa pada dasarnya ya bahwa makmum itu membacanya setelah bacaan imam. Jadi imam selesai membaca surat Al-Fatihah, barulah kemudian makmum membaca surat Al-Fatihah. Ya. Jadi itu hukum asalnya. Tapi kalau seandainya imamnya itu diketahui bacaan dia itu sangat cepat sekali, ya, sangat super cepat sekali, Al-Fatihahnya cepat, lalu kemudian bacaan surat setelah Al-Fatihahnya juga cepat, yang diperkirakan itu tidak mungkin kalau kita membaca Al-Fatihah ketika imamnya baca surat, karena mungkin surat yang dibacanya pendek, kemudian juga cepat pula gitu ya. Jadi tidak ada kesempatan untuk membaca Al-Fatihah tersebut. Maka dalam kondisi seperti ini, ya tidak apa-apa dibaca berbarengan dengan imam. Dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau kondisinya imamnya biasa, bacaannya tidak terlalu cepat, ya maka pada dasarnya bacanya itu setelah imam membaca Al-Fatihah, khususnya untuk rakaat yang pertama dan yang kedua. Demikian yang dijawab oleh Syekh. Setelah itu dari Ummu Abdillah ya. Apakah boleh berdoa lebih dari satu doa dalam satu kali sujud? Jazakumullah. Hal Ummu Abdillah taqul hal yajuzu li an ad'uwa bi aktsara min du'ain fi sajdatin wahidah. Nah. نعم يجوز ذلك. يجوز ذلك إذا كنت تصلين لوحدك. إذا كنت تصلي وإذا كنت تصلي مع الإمام قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أي حري أن يستجاب لكم. وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل كان ركوعه قريبا من قيامه من وقوفه، وسجوده قريبا من قيامه أيضا، يعني كان يطيل الركوع جدا صلى الله عليه وسلم، ويطيل السجود جدا صلى الله عليه وسلم، ويطول الوقوف جدا صلى الله عليه وسلم. فالسجود إذا كان الإنسان يصلي لوحده ينبغي له أن يكثر فيه من الدعاء، ولو دعا بأدعية كثيرة لا بأس بذلك ولله الحمد. نعم، أهم شيء أثناء الدعاء أن يكون الإنسان يدعو ويستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته على إجابة الدعاء. الله سبحانه وتعالى قال: ادعوني أستجب لكم. قال: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يقول أحد السلف: إني لا أحمل هم الدعاء، إني لا أحمل هم الاستجابة، لأن الله قال: ادعوني أستجب لكم، وعد بالإجابة، لكني أحمل هم الدعاء، أن يوفق الإنسان للدعاء الصحيح هذا ليس سهلا. نعم تفضل. Ya, jadi di sini jawaban dari Syekh adalah boleh, ya. Seorang mengucapkan doa lebih dari satu doa ketika dia sedang sujud. Tetapi tentunya kalau sujudnya itu pada sholat berjamaah mungkin sangat sempit sekali waktunya, ya. Itu bisa dilakukan ketika sedang melaksanakan sholat sunnah misalnya. Karena memang di dalam sujud itu kita diperintahkan untuk banyak mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqaminun an yustajaba lakum. Sangat besar sekali kemungkinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan amma yujibul muqtarra idza da'ah wa yakshifus su'. Siapakah yang mampu untuk mengabulkan permohonan orang yang sedang dalam kondisi mendesak dan menghilangkan kesulitan yang dia sedang alami, ya. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala siapa lagi? Ya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian semuanya kepadaku, pasti aku akan mengabulkan doa kalian. Oleh karenanya sebagian daripada salaf mengatakan la ahmilu hamma di ijabahnya atau dikabulkan, bagaimana saya berdoa dan memohon kepada Allah sebanyak-banyak. Walakin ahmilu hamma ad-du'a, gitu ya. Maka perbanyaklah doa pada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika sedang sholat sunnah, gitu ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sedang rukuk dan juga sujud di dalam sholat sunnahnya, ya, rukuknya itu qariban min qiyamihi, rukuknya itu dekat seperti pas lagi berdiri, ya. Kemudian juga pas lagi sujudnya juga sujudnya lama banget, gitu ya.
sujudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang sholat sunnah itu sangat lama sekali durasi waktunya, ya, karena beliau memperbanyak zikir dan juga memperbanyak doa, ya, ketika sedang melakukan sholat sunnah. Dalam hal ini adalah qiyamul lail. Demikian yang dijawab oleh Fadilatul Syekh. Kemudian dari Nofri sini, apakah boleh berdoa ketika sujud dengan doa yang sesuai keinginan atau kebutuhan kita setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la? Ya, boleh ya kalau ini intinya. Baca Bismillah, sudah surat ini turunkan beliau memperbanyak bacaan Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Ini pertanyaan atau apa ya? Bismillah ya, saya mau memahami kalau makmum hanya mendengar saja jika imam membaca Al-Fatihah, jadi saya tidak membaca Al-Fatihah, apakah ini benar? Iya, itu kan memang kalau baca Al-Fatihah diam, tapi nanti habis baca Al-Fatihah dia baca lagi. Wahai Syekh, izin bertanya, di sekolah kami kapan sholat duha, apakah boleh melakukan sholat duha? Ya, di sini ada pertanyaan dari Faris ya. Ukhtuna Faris ya muallimah fi al-madrasah al-ibtidaiyah, taqul fi su'aliha hal yajuzu laha an ya'mura tullab al-madrasah al-ibtidaiyah bi salat ad-duha fi jama'ah, ya, ta'liman lahum. Naam Syekhana. صلاة الضحى السنة فيها أن تؤدى فرادى، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها صلاها جماعة وأمر بأدائها جماعة، فالسنة فيها أن تصلى فرادى. لكن لو أن المعلمة أرادت أن تعلمهم صلاة الضحى فتعلمهم بالتعليم ثم تتركهم يصلونها وتحثهم عليها وعلى فضلها بدون أن يصلوها جماعة. نعم. Jadi di sini kata Syekh, ya, tentang sholat duha itu tidak ada nukilan dari Rasulullah SAW sepanjang pengetahuan beliau bahwa sholat duha itu dilakukan secara berjamaah. Ya. Tetapi untuk di sekolahan misalnya ingin mengajarkan kepada anak-anak untuk melaksanakan sholat duha, itu bisa dipraktekkan oleh gurunya bahwa sholat duha itu seperti ini dan seperti ini, tata caranya begini dan keutamanya seperti ini. Lalu kemudian diajarkan kepada anak-anak untuk mengerjakan sholat duha tersebut sendiri-sendiri, begitu ya. Jadi pertama dipraktekkan dulu dan juga diterangkan tentang keutamanya, lalu kemudian disuruh anak-anak untuk melaksanakan sholat duha tersebut sendiri-sendiri, bukan secara berjamaah. الذي ورد أن أحيانا قد تصلى جماعة هي صلاة الليل، بدليل أن ذلك الصحابي الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي آخر الليل، وأظنه ابن عباس رضي الله عنه، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي صلاة الليل، فهذه ورد فيها أن قد تصلى أحيانا وليس دائما. يعني قد يصلي الرجل وزوجته مثلا أحيانا صلاة الليل يصلي بها إماما مثلا، أو ناس مثلا اجتمعوا في مكان معين إلى آخر الليل مثلا، لا أحيانا، لكن دائما لا. نعم. Nah, yang ada dalilnya bahwa Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat sunnah secara berjamaah adalah qiyamul lail. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa beliau SAW pernah melaksanakan qiyamul lail secara berjamaah. Seperti misalnya hadis dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah SAW ya di waktu malam, lalu kemudian melaksanakan qiyamul lail yang imamnya adalah Rasulullah SAW. Jadi dalam beberapa kesempatan beliau melakukan qiyamul lail itu secara berjamaah, tapi tidak selalu terus-menerus. Terkadang beliau juga melaksanakan qiyamul lail itu sendirian. Jadi kalau misalnya mau melaksanakan sholat sunnah yang berjamaah, ya silakan. Yang dikerjakan adalah qiyamul lail, karena disitulah yang ada dalilnya bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakannya secara berjamaah. Kama akhuna hadza hunaka man yas'al
بالنسبة ل بالنسبة لقراءة الفاتحة هل يصح أن يصلي هو ويكتفي بالاستماع إلى تلاوة الإمام لسورة الفاتحة وهو لا يقرأها البتة يكتفي فقط بالاستماع إلى تلاوة الإمام لسورة الفاتحة وهو لا يقرأها؟ لا، تعمد ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. لكن لو فاتته مثلا جاء والإمام مثلا راكع هنا فات وقتها فتسقط عنه. نعم. وبعض العلماء قالوا إن قراءة الإمام قراءة للمأموم، لكن ليس معنى ذلك أن يتعمد هو تركها، لا يتعمد هو ترك الفاتحة، لكن إن فاتته فتسقط عنه. أما يتعمد فلا ينبغي له أن يتعمد ذلك. نعم. Jadi kata Syekh, kalau memang disengaja meninggalkan surat Al-Fatihah tersebut, ya. Jadi ini pertanyaannya, kalau misalnya dia hanya mendengarkan saja apa yang dibaca oleh imam dan tidak sama sekali membaca surat Al-Fatihah tersebut. Ya, Syekh menjawab di sini seharusnya orang yang menjadi makmum itu juga ikut membaca surat Al-Fatihah, bukan hanya mendengar yang dibaca oleh imam saja. Jadi imam selesaikan terlebih dahulu surat Al-Fatihah. Kalau imam sudah selesai dari membaca surat Al-Fatihah, maka makmum pun juga membaca surat Al-Fatihah tersebut setelah imamnya selesai membaca surat Al-Fatihah. Dan tidak gugur bacaan Al-Fatihah tersebut karena memang di dalam hadis disebutkan bahwa ya itu sebagai rukun, ya. La salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam salatnya. Tetapi bisa saja gugur, ya, kewajiban untuk membaca surat Al-Fatihah tersebut manakala seseorang itu mendapati imamnya sudah dalam kondisi rukuk. Dia masuk ke masjid, ya, di mana orang-orang melaksanakan sholat jamaah di situ, dan ternyata imamnya sudah rukuk. Maka kalau sudah rukuk begitu, ya sudah, dia takbiratul ihram lalu kemudian ikut imam rukuk, ya, dan tidak perlu lagi dia membaca Al-Fatihahnya, dan itu diperbolehkan kalau dalam kondisi kasus seperti itu. Dan tentunya ada juga mazhab yang lain yang menyatakan bahwa qiraatul imam adalah bacaan imam itu adalah bacaan untuk makmumnya. Akan tetapi sebaiknya kita juga mengamalkan hadis yang tadi, bahwa tidaklah sah sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, dengan cara membaca Al-Fatihah tersebut setelah imamnya membaca Al-Fatihah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab juga boleh, ya, kalau misalnya kita doa yang mendadak apa harus dilakukan di pagi hari, dan apa harus orang lain jika sedekah untuk makan keluarga. Hadhihi ukhtuna Abdullah tas'al hiya arafat fadla as-sadaqah yakni hunaka hadis ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilan yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan wa hadha min fadli as-sadaqah. Wa hal yustafadu min hadzal hadis anna alladhi yuridu an yatasaddaq alaihi an yani yubadir bis sadaqah fi waqti as-sabah 'inda nuzul hadainil malakain wala yuakhir ila waqtil lail aw waqtil masa. Hal hiya tafham hadza hal yani yustafad min hadzal hadis at-tabkir bis sadaqah fi waqti as-sabah 'inda du'a'il malakain. Nah. الصدقة ترتبط بوجود الحاجة، فقد يكون المحتاج غير موجود
محتاج لهذه الصدقة، غير موجود عندك الآن، فلا يوجد أو لا تستطيع أن تصل إليه إلا وقت الظهر أو وقت العصر، هنا تؤخر الصدقة. وقد يكون الفقير موجود عندك الآن في وقت الصباح وهو بحاجة ماسة إلى هذه الصدقة، هنا نقول أفضل أن تذهب إليه الآن وتعطيه الصدقة، ترتبط بوجود المحتاج إليها ومدى حاجته، ترتبط بهذا الأمر. نعم. Ya, jadi jawaban Syekh adalah bahwa sedekah itu ya tidak harus pagi-pagi begitu, karena hadis tentang apa namanya adanya malaikat, dua orang malaikat itu ya, bahwa yang satu mengatakan ya Allah berikanlah ganti yang terbaik untuk orang yang bersedekah, lalu yang lainnya berdoa ya Allah berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan-nahan hartanya ya. Jadi itu bukan berarti sedekahnya harus diselenggarakan atau dilakukan di pagi hari ya. Sedekah itu bisa dilakukan kapan saja, tergantung kepada kebutuhan ya. Kalau memang ada orang yang fakir, ada yang miskin, yang memang dia membutuhkan di waktu kapanpun ya kita memberikan sedekah kita kepada orang tersebut. Jadi tergantung kepada kapan kebutuhan itu ada, dan tergantung juga kepada keberadaan orang fakir dan miskin. Di waktu kapanpun ya kita lakukan sedekah tersebut pada waktu ada kebutuhan dan pada waktu ada orang fakir dan miskin. ثم هنا بالنسبة للصدقة هل تصح الصدقة على الأهل؟ نعم. على الأسرة يعني. هل تصح الصدقة على الأهل؟ على الأسرة، على أعضاء الأسرة، على نعم. الزوجة أو على الزوج أو على الأولاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال واللقمة تضعها في زوجتك صدقة. وقال عن الصدقة على الأقارب قال صدقة وصلة، صدقة وصلة لا شك. أفضل الصدقة هي إذا كان أهل بيتك بحاجة ماسة للإنفاق عليهم، فإنفاقك عليهم مع حسن النية يعتبر غير أنه واجب عليك، فهو مع حسن النية يعتبر صدقة أيضا. نعم. Ya. Jadi di sini Syekh menyebutkan bahwa bersedekah kepada keluarga itu ya tidak apa-apa, diperbolehkan. Bahkan di dalam hadis dinyatakan bahwa satu suapan yang engkau letakkan di mulut istrimu itu merupakan sedekah. Ya. Dan sedekah yang diberikan kepada keluarga atau kerabat dekat itu bukan hanya sedekah nilainya, tapi sedekah dan silah. Jadi sedekah wasilah artinya sedekah iya, kemudian menghubungkan tali persaudaraan juga iya. Jadi di sini kalau kita yang namanya suami misalnya ya tentunya dia itu berkewajiban untuk menafkahi keluarganya. Kalau dia niatkan juga untuk ibadah ya itu juga nanti akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban dia dan juga sebagai sedekah insyaallah taala. Selanjutnya pertanyaan Abdullah Indra ini tidak begitu jelas ya, kalau misalnya mau dipakai suara aja nggak apa-apa. Bukan dulu ya. Kemudian يا شيخنا هل بقي أسئلة كثيرة؟ ثلاثة يا شيخ. ثلاثة أسئلة. هنا السؤال. نعم. لدينا بقي 4 دقائق على أذان المغرب عندنا. طيب نعم. ربما نكتفي بهذا السؤال الأخير، يعني ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه القبور؟ نعم. ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه القبور؟ إذا كان المسجد بني على القبر فيجب هذا المسجد لا تصح الصلاة فيه، وإن كان القبر هو الذي أتي به إلى المسجد فينبش القبر وينقل المقبور إلى مكان آخر. وبعض الناس يحتجوا بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، وهذا احتجاج غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد وإنما دفن في بيته صلى الله عليه وسلم. ولكن أحد الخلفاء لما وسع المسجد النبوي أدخل القبر داخل المسجد النبوي. نعم. Ya, jadi jawaban saya di sini bahwa terkait dengan masjid yang ada kuburnya itu tentunya tidak sah sholat di dalamnya,
Nah, kalau seandainya masjid tersebut yang dibangun duluan, lalu kemudian kuburannya itu dimasukkan setelah masjidnya selesai dibangun, ya, maka yang wajib adalah kuburan tersebut harus digali kembali, ya, dikeluarkan dari masjid lalu dipindahkan ke pekuburan kaum muslimin. Tapi kalau misalnya kuburan itu yang duluan ada, lalu kemudian masjid itu dibangun di atas kuburan tersebut, maka tidak sah sholat di masjid tersebut dan justru masjidnya yang harus dipindahkan. Karena kuburan itu yang ada duluan, ya. Kuburan itu ada duluan, lalu kemudian masjid dibangun di atas kuburan itu. Dan sebagian kaum muslimin juga mungkin ada yang berdalil bahwa dibolehkan melakukan sholat di masjid yang ada kuburannya dengan dalil bahwa Rasulullah SAW juga dikubur di dalam masjidnya. Jawabannya tentu bantahannya ya tidak benar karena Rasulullah SAW itu tidak dikubur di dalam Masjid Nabawi, akan tetapi beliau itu dikubur di kamarnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Hanya saja mungkin pada masa Bani Umayyah ya ada seorang khalifah yang kemudian memperluas masjid sampai memasukkan juga kamar-kamar istri-istri baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada bagian daripada masjid. Tapi tentu itu masih sebagai kamarnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bukan bagian daripada masjid, sehingga tidak bisa dijadikan dalil bahwa diperbolehkan kita melakukan sholat di dalam masjid yang ada kuburannya, karena Nabi Muhammad juga seperti itu ya, itu tidak bisa dijadikan dalil karena Rasulullah SAW tidak dikubur di dalam masjid, akan tetapi dikubur di dalam kamarnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Baik, ربما نكتفي بهذا القدر شيخنا. بشرط أن تحفظ الأسئلة المتبقية، أن تحفظ الأسئلة المتبقية وتطرحها في اللقاء القادم، لأن هؤلاء الإخوة لهم حق علينا. نعم. أنا سأحفظ أولا هذه الأسئلة. سبحان الله والحمد perjalanan. طيب جزاكم الله خير يا شيخ واستودعكم الله. سجلت بقي سؤالان فقط وقد سجلتهما فإن شاء الله تجيبون عليهما في اللقاء القادم الأسبوع القادم شيخنا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خير. حفظكم الله شيخ. لعلك ترسلها لي على الواتساب هذا السؤالان. نعم. طيب. جزاكم الله خير. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. مع السلامة. وعليكم السلام. أنتم الآن يعني ستصلون المغرب أو العشاء يا شيخ؟ المغرب. نحن في إندونيسيا الساعة 10:30. ماشي. الله يحفظكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. السلام. حياكم. سعدنا بكم كثيرا. سعدنا بكم جميعا كثيرا. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولاة أمورنا ويجمعنا في جنات الفردوس الأعلى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada ikhwan sekalian, kepada Syekh dan juga kepada Ustaz Rizky Ansari dan juga kawan-kawan di Medan. Terima kasih semuanya. Syukran lakum jami'an. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.